kalau cuma mau ngomong begitu, maka di dalam Perjanjian Lama terlalu banyak ayat yang mengatakan bahwa ada ini, tapi tidak pernah disebutkan silsilahnya. Itu loh poinku tuh di situ. Nah, soal Melkisedek itu disebut dengan tipologi, yaitu imam besar yang bukan dari jalur Lewi. Ini Ibrani mau ngomong begitu. Terus? Lalu gini, kenapa Ibrani menulis itu? Karena bagi orang Yahudi, ini perhatikan, maka judulnya adalah Hebrew. Bagi orang Yahudi, ketika diperkenalkan Yesus sebagai imam, mereka akan mempertanyakan. Mempertanyakannya begini, lu dari jalur mana? Lu bukan Lewi, Terus? bukan Harun, kenapa lu ngaku jadi imam besar? Tunggu sebentar, Bapak kan dulu Muslim. Iya. Berarti Bapak kan tahu hadis. Ya. Bapak kan harus tahu, bisa membedakan hadis sahih, hadis dhaif, Ya, hadis hasan, ya. segala macam. Sekarang menggunakan standar itu, penulisnya kitab Ibrani siapa, Pak? Sampai hari ini, orang-orang Kristen tidak ada yang sepakat. Artinya, maksudnya tidak ada yang sepakat itu gini loh. Bulat, pasti Paulus, pasti Apolos. Enggak. Siapa jadi? Ya tidak tahu. Oh, Memang tidak diketahui. Tidak diketahui. Ya bagaimana Bapak bisa menyandarkan iman Bapak kepada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis atau yang ngarang gitu? Ini pengarang loh Pak ya, bukan menulis nih. Nah, kalau sudah mau ngomong seperti itu akan bisa dipertanyakan kepada semua agama di dunia. Silakan Pak. Karena misalnya, apakah Al-Quran ditulis oleh Muhammad? Tidak. Ya sudah, sama. Kira-kira begitulah. Tuh, memang Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad SAW karena gitu. dia adalah Nabi yang ummi. Tapi yang menulis adalah sahabat-sahabat yang mendengar wahyu itu dari Nabi. Nah, ya kira-kira gitulah. Jadi kalau kita Beda, Pak. bayangan kita sederhananya, kesimpulannya kalau tanya siapa gitu ya, yaitu adalah salah satu murid di zaman itu yang memang tidak mencantumkan namanya, termasuk saya lupa. Iya, berarti kan tidak diketahui lah. Tidak diketahui Iya. memang. Dan itu tidak persoalan. Oke, kalau Bapak bilang tidak yang persoalan jadi itu adalah hak. Iya, lah memang begitu. Makanya saya dari awal ngomong, anak saya untuk melihat gitu. Ini namanya epistemologi. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan kan begini. Lalu bagaimana saya mempercayai ini kan sebagai kitab suci? Kan kira-kira begitu. Ya simpel aja. Kita diwariskan dari bapak-bapak gereja. Gitu loh. Perjanjian Lama jelas dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena disebutan tanah. Jadi clear kita pakai. Lalu kita pakai dalam perspektif Rabi Yahudi yang namanya Paulus dan Yesus. Nah, tadi kan Bapak belum membuktikan bahwa Rabi Paulus ya mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Memang nggak berbeda? Berbeda. Apanya yang berbeda? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Dosa waris itu ditulis bahkan dari kitab Mazmur 51 loh. Itu cerita Daud yang lahir dari dosa ibunya. Iya. Bukan Yesus. Sebentar, dosa waris menurut sampean apa dulu? Dosa yang menjalar dari Hawa kepada keturunan Adam. Maksudnya terus kita menanggung dosa Adam Hawa gitu? Loh iya, loh kan? Loh. Oh enggak, kalau Calvinis enggak? Enggak. Jadi yang ditebus Yesus dosa siapa Pak? Dosa manusia, dosaku yang bahkan yang akan aku lakukan. Perbuatan bahkan status segala. Oke, sekarang kalau Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ketika ada orang Israel yang mendengar perkataan Yesus pada saat itu, sebelum Yesus disalib, orang itu mati, orang itu masuk surga masuk neraka Pak. Nah, ini namanya nanti dalam doktrin soteriologi. Kami percaya sampai dengan kedatangan Yesus, mereka orang Yahudi yang percaya menantikan Mesias itu akan selamat. Enggak, saya nggak ngomongin Mesias Pak. Enggak. Orang yang disuruh bertobat sama Yesus. Iya. Kita kan ngomong lu bertobat, tetapi kan orang Yahudi itu nggak tahu tobatnya gimana. Lo kan diajarin menurut ajaran ahli-ahli Taurat dan Farisi, Matius 2:31. Jadi mereka, poinnya gini poinnya. Yahudi diselamatkan bukan karena perbuatan. Karena apa? Tapi karena iman kepada Mesias. Yahudi? Iya, orang Yahudi. Yahudi yang mana nih Pak? Semua Yahudi menantikan Mesias sampai hari ini. Menantikan Mesias bukan berarti dia diselamatkan Pak. Nah, itu menantikan makanya. Mesias itu hanya mereka tahu ada Mesias yang akan datang, bukan diselamatkan. Nah, karena Mesias itu yang akan jadi raja bangsa Israel. Karena ini dari perspektif kita orang Kristen, bahwa orang Kristen itu gini kan ditanya gini, itu kalau orang itu belum terima Yesus gimana gitu kan? Nah, ini jawaban Kristen. Menurut kita menilai mereka, kita ngomong, mereka kafir binasa enggak. Kita mengatakan bahwa mereka yang sejak zaman Adam percaya kepada pertanyaan Yahweh,
akan ada Mesias Kristus, ya selamat, gitu loh. Apakah orang yang percaya akan Mesias datang tapi dia berbuat zina, dia mencuri, dia merampok, dia menyembah Allah lain, selamat? Orang yang gini dulu nih, ini berkembang lagi nih. Jangankan orang itu, orang Kristen lah, orang Kristen. Enggak, kita ngomong Yahudi dulu, orang Pak. Kristen aja nih. Tunggu, orang Yahudi dulu kan, Bapak tadi klaimnya bahwa orang Yahudi itu selamat karena mereka menantikan Mesias. Beriman Mesias. Tapi ketika dia menantikan Mesias, tapi dia berzina, membunuh, merampok, apakah dia selamat? Ya kalau dia beriman selamat. Oh, jadi Hitler itu selamat, Pak? Apa Hitler percaya Mesias? Dia kan percaya Yesus menebus dosa dia. Oh, tunggu dulu. Siapa yang bilang Hitler Kristen bukan, Pak? Nggak tahu aku. Oh, Kristen, Pak. Saya kasih tahu dulu. Di dalam kepercayaan kami orang Kalvinis, ada domba-domba yang masih ada di masjid-masjid. Jadi menurut Bapak, orang Yahudi yang membunuh, merampok, membunuh orang, menyembah Tuhan yang lain, tapi dia menantikan Mesias, dia selamat. Orang yang menantikan Mesias nggak mungkin menyembah Allah lain. Oke, nggak menyembah Allah lain, tapi dia membunuh, merampok, memperkosa, selamat. Kalau dia bertobat, mengakui. Kan Bapak bilang bertobat sekarang. Di dalam imannya. Enggak. Kan kita tidak bicara dia bertobat atau tidak bertobat. Yang saya klaim dari Bapak adalah, karena Bapak tadi klaim, orang Yahudi akan selamat kalau dia menantikan Mesias. Percaya kepada Mesias yang akan datang. Gitu kan. Iya. Tapi dia berbuat dosa, nggak bertobat. Nggak selamat. Walaupun dia membunuh orang. Selamat. Oh, itu berarti tidak sama dengan konsepnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi kalau mau selamat bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu apa? Ini Yesaya, Pak. Yesaya 1, 16, 18. Tidak, bertobat itu apa menurut Kododi? Artinya bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa dia, tidak mengulangi. Iya, itu bertobat. Iya. Jadi kalau si orang pembunuh itu berhenti melakukannya, enggak, Bapak jangan berubah jadi berhenti. Loh, jadi maksudnya seumur hidup. Sebentar, tadi kan Bapak berarti dia seumur hidup terus jadi perampok gitu? Loh, makanya kan makanya Bapak kan klaimnya orang Yahudi yang menantikan Mesias selamat. Kan Bapak tidak bilang orang Yahudi itu berdosa atau tidak. Iya, oke. Oke, ya. Yang menantikan Mesias pasti selamat. Oke. Terus pertanyaan ulang kita. Bertobat apa enggak? Menantikan Mesias itu tanda pertobatan. Enggak juga, Pak. Di kami pertobatan enggak, kita lagi ngomongin Yahudi, Pak, bukan ngomongin Kristen. Iya, kan dari versi Kristen dong. Enggak. Kita lagi ngomongin Yahudi. Nah, definisinya apa bertobat? Tadi kan Bapak bilang, saya udah jawab tadi. Bertobat itu adalah berhenti dari berbuat dosa dan tidak mengulangi lagi, itu namanya bertobat. Jadi, oke, berarti saya ulangi lagi ya. Berarti kalau ada Yahudi mengaku sudah menantikan Mesias, dia selamat. Tapi dia terus merampok, membunuh, berzina. Ya. Bapak bilang tadi selamat. Yang begitu itu disebut dengan hidup di dalam dosa. Iya. Saya tidak percaya dia menantikan Mesias. Nah, enggak juga, Bapak berarti asumsi lagi. Orang berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, dia bisa sama-sama menantikan Mesias. Klaim Bapak tadi. Karena di kami itu ada istilah gini, ada yang hakikat, ada yang cuma syariat. Ada orang-orang yang proskuneo, bersujud atau sakah kepada Rimon misalnya, Naaman. Tetapi dalam batin dan hidupnya adalah dibaktikan atau abad kepada Yahweh, dia selamat. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Bapak tadi klaim satu kalimat. Karena aku menjawabnya mengasumsikan bahwa orang itu jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Nah, berarti Bapak tidak memikirkan itu. Padahal orang Yahudi, dia mau menantikan Mesias atau tidak menantikan Mesias, asal dia bertobat harusnya dia selamat. Itu kesalahan orang Yahudi. Enggak dong, Pak. Ini ada. Karena di dalam orang bertobat itu yang selamat. Apa itu bertobat? Makanya saya udah jawab. Berhenti berbuat dosa, tidak mengulangi, itu bertobat. Orang Parisi udah 3 kali, Pak. Orang Parisi itu bertobat enggak? Ada yang bertobat, ada yang tidak. Orang Parisi tidak pernah berbuat dosa. Kata siapa, Pak? Kalau versi itu. Nih, kalau kata Yesus, ikutilah ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Di mana ada ayat orang Parisi membunuh, berzina dan mencuri dan merampok? Enggak ada hubungannya. Loh, kan munafik. Kan yang dituduh oleh Yesus orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah orang munafik. Nah, apa itu mereka munafik? Mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Artinya itu dia Kristen palsu kalau di kita. Bukan Kristen, ahli Farisi, Pak. Atau iman palsu, atau iman dia yang menantikan Mesias itu palsu, bohong, begitu. Ya itu kan Kristen. Lah iya, orang Farisi bukan Kristen, Pak. Lo enggak?
Lah ini kan kita lagi menilai Yahudi. Iya. Kristen menilai Yahudi. Kok Doni nanya saya. Bapak tadi bukan menilai Yahudi. Bapak tadi menyatakan bahwa Yahudi yang menantikan Mesias itu selamat. Pasti. Iya, selamat. Hah? Iya, selamat. Mesias yang mana nih Pak? Yesus atau bukan? Nah, makanya kan tadi aku belum selesai menjelaskan. Enggak. Sebelum menjelaskan itu iya, Yesus atau bukan? Sebelum Yesus ke belakang sampai Adam, semua yang percaya adanya Mesias yang menyelamatkan mereka pasti selamat. Gitu Mesias yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, yang Bapak maksud Mesias itu Mesias yang mana? Di dalam perjanjian lama. Iya. Kalau Bapak bilang mereka yang sebelum Mesias itu datang, mereka percaya Mesias itu Mesias menurut pandangan Kristen yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, saya nanya Bapak, Mesias yang mana yang Bapak harusnya Yesus. Menurut Kristen. Iya. Nah, menurut Yahudi. Menurut Yahudi ya enggak tahu mereka. Enggak, mereka tahu standarnya. Mereka bukan nggak tahu nama, mereka bukan tahu namanya. Tapi mereka tahu standarnya. Bahwa Mesias yang akan datang itu manusia, bukan Tuhan. Itu salah mereka makanya. Kalau salah kenapa Bapak pakai kitabnya? Lu tafsirannya yang salah. Lah Bapaknya rubah terjemahannya. Enggak. Nah, rubah apanya? Saya buktikan. Ya Pak ya, saya buktikan. Ya saya 7 ayat 14. Saya 7. Ini Septuaginta nih Pak. Bapak buka dulu yang Ibraninya. Yesaya 7:14. Pak. Aduh, jam sangat. Lah, baru jam 9. Balik atok. Masih lah. Saya mengharapkan sampai pagi nih, Pak. Anak aku melas. Yesaya 7:14. Kita kan silaturahmi tok. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda kan bahasa Indonesia, Pak. Ya. Cobain KJV. KJV, aduh, KJV-nya aku. Ini ada KJV. Lah, orang keton lah, mendingan aku. Ini Joshua aja yang bacain. Yesaya 7:14. Nih, therefore. Anak King James Revised Version. Ayo dibaca. Bacain, tolong baca. Maksudnya dibacain, kamu baca. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya lah, Therefore the Lord Himself. Udah belum? Itu kamu baca aja. Aku lupa. Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive. The Virgin ya Pak ya? The Virgin ya. Tadi Bapak baca teks bahasa Indonesia apa? Perempuan muda. Sama nggak Pak? Perempuan muda sama Virgin? Perempuan muda bisa virgin bisa enggak? Ya. Itu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba Pak? Makanya. Nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih Pak. Bapak cek bahasa Ibrani-nya dulu apa? Astaga. Ibrani mana? Nanti situ nggak percaya lagi aku. Ibrani enggak, Bapak tunjukin aja. Ibrani yang mana? Nanti kalau aku Bapak mau pakai Westminster boleh. Ibrani yang mau mana? pakai Aleppo Codex boleh. King James Restored. Paling enak Bapak buka biblehub.com Pak. Ini Bible Hub aku baca. Aku punya. Bapak buka biblehub.com aja, lebih enak. Bible Hub nih. Aja. Ini HP baru, Bible Hub. Oke. Nah, ini. Interlinear. Ini interlinear. Ya udah, interlinear boleh. Berapa tadi? Yesaya 7. Yesaya 7. 14. Ayat 14. Yang disebut the young woman itu kata yang mana? Itu virgin ha'almah. Ha'almah itu virgin atau young woman Pak? Bentar, almah ini young woman, maiden, young woman. Young woman? Bukan virgin? Bukan. Itu KJV virgin tuh Pak? Iya. Terus, persoalannya di mana? Sekarang buka Matius 1:23. Persoalannya saya kasih tahu nih Pak. Matius 1:23. 1, 2, 3. 2, 3.
Behold, bahasa Yunaninya. Nah, mau bahasa Inggris dulu boleh, bahasa Indonesia dulu boleh. Parthenos, virgin. Parthenos, virgin, ya Pak ya. Kalau Bapak tadi baca ada young woman, itu Parthenos atau bukan? Parthenos atau bukan? Ya lihat Septuaginta. Ya iya, ini Septuaginta. Septuagintanya apa? Ini Parthenos. Parthenos. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Persoalannya di mana? Jadi ini Parthenos untuk kata virgin. Iya. Yang seharusnya virgin atau young woman? Yang woman. Harusnya. Ya. Kenapa jadi virgin? Gini, kan kita sama-sama tahu bahwa Matius, tadi kita di Matius ya. Matius 1, 2, 3. Matius kan ditulis setelah Markus dan sebagainya kan. Lalu kemudian diketahui bahwa Maria yang masih muda itu adalah masih perawan. Karena di dalam Lukas dikatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki sampai melahirkan. Oke. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Matius 1, 2, 3 itu mengutip Yesaya 7:14 nggak Pak? Mengutip dari Septuaginta bukan? Iya, dari Yesaya 7:14. Iya. Iya, benar. Mengutip Yesaya itu berdasarkan Septuaginta kan? Iya. Nah, iya. Di Septuaginta Parthenos kan Pak? Parthenos. Virgin. Di KJV virgin. Yang bahasa Indonesia perempuan muda. Iya. Sama nggak Pak perempuan muda sama virgin? Ya perempuan muda yang masih virgin. Iya, tapi arti perempuan muda dan virgin itu artinya sama nggak? Beda, perempuan Beda. muda belum tentu virgin. Oke. Bapak tahu nggak kalau Parthenos diambil dari kata halmah kan tadi kan? Ya. Kalau kata virgin harusnya bahasa Ibraninya apa? Aduh, aku nggak. Betulah Pak, saya kasih tahu aja biar cepet. Apa? Betulah. Ya, oke. Terus kenapa? Persoalannya apa? Persoalannya. Gitu. Ya. Sekarang kenapa kata ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 Ya. diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin, tapi kenapa di Keluaran 2 ayat 8 kata yang sama ha'almah kenapa diterjemahkan jadi neanis Pak nih? Sebentar. Ini Keluaran 2 ayat 8. Keluaran 2 Ayat 8. ayat 8. Patomer lah bat Ada kata ha'almah nggak pada situ? Coba cek. parau sowen. Ya, Almah. Betul? Ya. Ha'almah. Ya. Di sini jadi apa Pak? Bahasa Yunaninya nih Bapak bisa lihat nih. Parthenos bukan? Bukan, jadi apa? Neanis. Neanis. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Iya. kenapa ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos virgin? Kenapa ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi neanis wanita muda? Di Septuaginta maksudnya. Ini Septuaginta, ya, Pak. kita lihat Septuaginta. Ya. Nah, ini masuk kepada hermeneutik bahwa di dalam menerjemahkan itu ada yang namanya tafsir. Jadi, makanya aku bilang tadi bahwa kita mesti mencocokkan ke sana. Kenapa para rabi lo ini, rabi lo bukan Kristen lo ya. Kenapa para rabi membedakan? Kan begitu kan? Rabi Yahudi Kan abad 2 sebelum Masehi. Ya. Kan dia di sini kata virgin tadi kalau nggak salah ya. yang di mana? Yang di Yesaya itu loh, Ya. kan? Ya. Menggunakan kata itu. Ya, Parthenos. Iya, Ya. kena. Kita mesti nanya ke Yahudi lah, tanya saya. Enggak usah Pak nanya Yahudi. Nah, coba jawabannya gimana dulu? Karena orang Kristen mengubah kata neanis yang ada di dalam Yesaya 7:14 menjadi Parthenos supaya cocok dengan Matius 1, 2, 3. Sebentar. Jadi, menurut Kohdondi, Septuaginta itu aslinya neanos. Neanis. Iya, neanis. Di Septuagintanya. Ya. Di sini tadi neanis bukan? Yang Keluaran 28 neanis, tapi Enggak, Yesaya 7:14 jadi Parthenos. Kenapa dipakai? Lah Bapak yang pakai. Lu saya enggak. Loh, kalau enggak kenapa KJV jadi virgin? Kami KJV itu- menerjemahkan virgin dari mana, Pak? Maka- Dari sini. Maka kalau di kami ini, waktu menjelaskan itu dikaitkan dengan Yesaya itu. Iya. Bahwa ini adalah perempuan muda yang masih perawan. Bapak tahu perspektifnya Yahudi perempuan muda itu siapa di Yesaya 7:14? Itu adalah istrinya Nabi Yesaya sendiri, Pak. Anak kedua itu sedang mengandung anak keduanya Yesaya. Jadi perempuan muda tidak harus selalu perawan. Tapi kalau perawan ada yang tua, Pak.
Perawan walaupun tua disebutnya Betullah gitu. Ya. Nah, Ya, itu boleh. bukti. Ini bukti, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah Septuaginta sesuai dengan kacamatanya Kristen. Sebentar. Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah terjemahannya Septuaginta, artinya diresensi, Pak, ya, oleh Bapak Gereja di abad kedua, ketiga, keempat oleh Origen, Lucian, dan Hesesius, sehingga Yesaya 7:14 matching dengan Matius 1:23. Gini, Ko Dondi punya nggak Septuaginta yang asli? Bapak Yang punya nggak? belum diubah. Bapak punya nggak? Enggak. Nggak ada. Memang asli sudah nggak ada. Ya sudah, kenapa Loh, ngomong diubah? Makanya kalau Bapak bilang tidak diubah, saya tanya Bapak, kenapa yang di Yesaya Parthenos, kenapa yang di Keluaran 28 nyanis? Makanya aku nanya, tanyalah sama orang Yahudi tadi Loh, katanya. Kita yang bicara enggak. Yahudi, Kan yang Bapak- menerjemahkan kan orang Yahudi. Gini, sekarang gini, Pak. Kalau ini saya kasih ke orang Yahudi, mereka mau nggak baca, Pak? Ya nggak tahu saya. Nggak mau. Nyoba aja. Nggak mau. Lalu Yahudi pakai Ini Septuaginta nggak? enggak. Ya sudah. Nah, itu dia makanya. Ya udah. Jadi, orang Kristen menggunakan tanah tapi melalui Septuaginta. Tidak juga. Karena kami Kalau nggak itu- pakai Septuaginta, kalau nggak lewat Septuaginta, lewat mana, Pak? Karena kami kalau teolog yang benar itu semua dijejer. Bahkan seluruh terjemahan pun kita lihat lalu asalnya dari mana. Sehingga lalu kemudian diambil kesimpulan. Kenapa dipakai virgin kita terima? Kenapa bukan perempuan muda? Karena di dalam Lukas juga disebutkan bahwa dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Ya. Itu. Oke. Itu tidak menjawab pertanyaan saya, Pak. Kalau tidak lewat Septuaginta, perjanjian lamanya Kristen dari mana? Perjanjian lamanya Kristen sekarang atau kapan? Loh iya, Kristen dari mulai awal sampai sekarang, Pak. Yang Bapak pakai ini. Ya dari yang Yudai bahasa Ibrani dong. Kenapa dari Septuaginta? Bapak nggak tahu bahwa perjanjian lama Bapak itu diambil dari Septuaginta. Tahu, wong kita juga baca, saya punya juga itu Septuaginta. Nah. Cuma persoalannya kami tidak menjadikan itu sebagai satu patokan harus pakai itu. Maka waktu kami Nah, menjelaskan sekarang KJV perjanjian lama diterjemahkan dari mana, Pak? KJV diterjemahkan Dari kalau nggak salah dari PL-nya? Septuaginta. Septuaginta. Iya. Maka saya tidak selalu menggunakan KJV. Nah, sekarang Saya KJV, bandingkan. kalau KJV Virgin, LAI perempuan muda, yang salah yang mana? Dikombain. Karena memang Maria masih muda. Di-combine itu menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut Kristen. Menurut Yahudi itu bukan untuk Maria. Nah, itu urusannya Yahudi. Nah, Kan dipusingin amat. Urusan kita. Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Karena saya setuju dengan Yahudi Paulus dan Yahudi Yesus. Yahudi Paulus itu pagan, Pak. Tidak. Nah, sekarang dia rabi kok pagan gimana sih? Loh, sekarang saya tunjukin. Dia rabi loh. Oke, sekarang kalau rabi Yahudi, Pak, Anda nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh, tadinya ya enggak. Kan dia kemudian dapat Jadi wahyu. percaya. Iya. Oleh siapa? Oleh wahyu Tuhan. Wahyu siapa? Yesus. Wahyu Yesus. Baca ini, Pak. Apa ini? Analogi to the history of Christ and when we say all of that to the world. Jupiter. Saya nulis siapa dulu? Ya tinggal dibaca depannya, Pak. Jadi martir. Ini mesti diterjemahkan dengan benar. Ya, kalau menurut Bapak yang menerjemahkan ini tidak benar, tolong Bapak terjemahin coba. Dari tulisannya Justin Martyr. Yang benar seperti apa? Aku enggak bisa komentar dulu. Gini, Justin Martyr sebagai orang-orang yang awal ya, itu pertama dia tulis kepada siapa? Karena dia Kepada anaknya sendiri yang orang sebagai warga negara Romawi Ya. dan kepada Kaisar. Nah, jadi dia ngomong sama mereka, kalau kamu melihat bahwa Word itu, tentu kamu anggap itu anaknya Jupiter gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, ini We penjelasan. propound nothing new, nothing different. We Iya. propound nothing different. Jadi apa yang dipandang? From what you believe, Ya. ya. Sebagai apa? Sons of Son of Jupiter. Jupiter. Berarti apa yang Justin Martyr anggap Yesus itu sebagai putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persetubuhan, yang disalib, yang mati hari ketiga. We propound nothing different than what you believe and esteem as sons of Jupiter. Terus kenapa? Ya Persoalannya pagan, apa? Pak. Makanya pagan. Menurut Justin Martyr,
Ya menurut dia namanya tafsiran ya terserah dia. Lah saya tidak memakai tulisan Justin Martyr sebagai patokan. Kita hanya sebagai referensi. Jadi gini, Kodondi, tahu nggak kelemahannya Kodondi? Saya selama ini melihat Kodondi itu ya, menggunakan berbagai tulisan secara potongan, lompat dari sana, lompat dari sini. Harusnya pertama, kalau kami di teologi, misalnya mau membahas tentang Justin Martyr, itu akan menjadi disertasi tersendiri. Kita tidak bisa mengambil, berarti pagan, gitu loh. Satu, itu dulu. Kayak Calvin sampai hari ini nih, para pembenci Calvin yang tidak tahu Calvinisme, itu menyerang terus saya menggunakan istilah memperkosa gedebok pisang. Gedebok pisang dikira perempuan diperkosa bisa-bisan, padahal gedebok pisang. Kenapa? Mereka baca aja tidak pernah. Itu loh maksudnya. Sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Kalau Bapak bilang tadi kekurangan saya adalah saya mengambil potongan-potongan itu dan tidak mengambil secara utuh. Saya tanya Pak Heno, apakah Kristen tidak memperkosa konteks yang ada di dalam tanah? Tidak. Tidaknya di mana? Karena semua integrated. Tidaknya di mana, Pak? Buktinya tadi. Semua. Buktinya tadi Bapak tidak bisa jawab. Kenapa Parthenos, kenapa Nianis? Loh, kan dibilang itu terjemahan. Salah satu terjemahan kan bisa ditambahkan. Sudah dari awal udah ngomong. Enggak. Bisa ditambahkan, bisa semua terjemahan. Justru gini, Pak. Yang saya maksud dengan konteks adalah ketika bicara misalnya Yesaya 7:14, itu sedang bicara tentang siapa? Tentang anaknya yang kedua daripada Yesaya sendiri. Itu konteksnya orang Yahudi. Menurut Yahudi. Iya, ini kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kan kitabnya Yahudi. kan itu tafsirannya Yahudi. Ini kitab siapa? Iya. Nah, itu ini kitab Kristen juga. Enggak. Kristen. Bukan. Kitabnya dua. Bukan. Kitab Kristen yang ini, Pak. Bukan yang ini. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Kitab Kristen yang ini. Di sini situ Buktikan saya salah. Buktikan saya salah di mana, Pak? Kekristenan itu memakai PL atau Tanakh. Perhatikan ya, PL Perjanjian Lama atau Tanakh dan Perjanjian Baru. Itu dulu. Salah. Bukan Tanakh. Lalu kita buktikan. Apa? Yang dipakai Kristen Septuaginta, Pak, bukan Tanakh. Aku nggak pernah pakai Septuaginta. Lah, PL Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Iya, dari Ibraninya. Coba Bapak sekarang tunjukkan, buktikan ke saya. Itu KJV terjemahin dari mana? KJV dari Septuaginta. Nah, ya sudah. Loh, terus kenapa? Loh, ya berarti kan benar dari Septuaginta, kan bukan dari Tanakh. Aku kan udah jelasin dari awal. Kita tidak bisa menjelaskan. Maaf nih. Ini adalah skema daripada penulisan kitab Bapak. Ya, ini termasuk untuk Yahudi, ini buat Kristen. Di sini nih Septuaginta nih. Jadi ini ya, seperti tadi kita ngomong nih. Ini yang menjadi Old Testament-nya Kristen, Septuagint, Pak, bukan Tanakh, bukan ini nih. Nah, sekarang kasih tahu nih. Sekarang kasih tahu. Ya. Kalau sekolah teologi itu disebutkan bahwa Septuaginta itu adalah salah satu di antara terjemahan. Jadi bagi saya itu adalah sejajar dengan King James dan lain-lain. Itu loh maksudnya. Loh iya. Ya sudah. Berarti kan Bapak membenarkan bahwa PL Bapak berasal dari Septuaginta, bukan dari Tanakh. Septuaginta dari Tanakh. Nah, terjemahannya kan beda. Nah, kita jelasin. Septuaginta menjelaskan ini sebagai gitu. Ya, iya. Parthenos. Jadi Bapak menggunakan kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen. Oleh orang Yahudi. Orang Kristen, Pak. Hesisius orang apa? Hah? Hesisius. Loh, kok Hesisius? Yang meresensi ini Hesisius, Lucian, dan Origen, Pak. Sebentar, yang menulis Septuaginta siapa? Saya nggak nanya yang menulis, yang meresensi. Ya, yang meresensi 3 orang ini. Gini ya. Siapapun yang meresensi, kita tidak bisa mengatakan bahwa Septuaginta ini ditulis oleh orang Kristen. Saya nggak bilang Septuaginta ditulis Kristen, Pak. Bapak tadi sendiri yang menjelaskan bahwa Septuaginta ditulis oleh orang Yahudi, diterjemahkan, bukan ditulis, Pak. Diterjemahkan dari Tanakh ke bahasa Yunani oleh orang Yahudi, oleh Rabi Yahudi, tapi itu pun 2 kali, Pak. Ya. Yang diterjemahkan oleh Rabi Yahudi 72 orang itu hanya Pentateuch. Terus, pokoknya sampai selesai, makanya saya bilang. Yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, bukan rabi-rabi Yahudi, tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Jadi ini kan, Pak, di abad kedua, yang ini diresensi oleh Origen, Lucian. Diresensi itu apa? Dikoreksi terjemahannya. Bapak udah pernah melihat Septuaginta yang tulisannya apa?
oktagon itu yang jadi kalau ini kan biasanya kan 2 kolom nih Pak ya. Origen punya tuh 6 kolom Pak. Nah, gini, makanya aku bilang di dalam pengertian kita yang nanti di dalam kitab suci itu tidak berdiri pada satu teks atau kodeks. Makanya aku bilang tadi, bagi saya tidak mau mewakili seluruh kekristenan. Ya. Saya ini berdiri sebagai personal dulu nih ya, yang sudah belajar teologi. Jadi bagi saya seluruh terjemahan baik itu Septuaginta, nanti Alexandrian, Bizantium, nanti Codex Sinaiticus, Vaticanus, itu adalah bagian yang harus saya pelajari semua. Dan tidak menganggap ini paling benar, ini mutlak. Itu enggak begitu. Nah, terus? Jadi kalau ngomong bahwa PL-nya kami adalah Septuaginta, salah gede itu. Tolong jelasin Pak, dari mana? Lu saya udah jelasin tadi. Lah tadi udah terbukti bahwa KJV itu menerjemahkan PL dari Septuaginta. Makanya kita ngomong kepada jemaat dijelaskan bahwa Septuaginta ini menerjemahkan ini sebagai ini dari yang aslinya adalah ini. Ya. Itu loh. Ya. Oke. Lalu kita mengatakan terus kalau lagi khotbah ini. Terus gimana kita? Ya enggak apa-apa. Karena memang Maria itu masih perawan dan juga masih muda. Itu simpel. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya Maria di Matius 1, 2, 3 yang perawan dengan istrinya Yesaya di Yesaya 7:14. Kami nggak pernah percaya. Bapak tahu ada berapa ayat yang dikutip di seluruh PB yang dikutip dari PL? Bapak tahu berapa ayat? Nggak ingat. Hampir 1000 ayat, Pak. Ya, terus? Nah, artinya apa? Penulis PB ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Terinspirasi oleh Roh Kudus yang juga menginspirasi para penulis PL. PL yang Septuaginta. PL yang apakah Septuaginta diterjemahkan berdasarkan inspirasi Roh Kudus? Gini, makanya saya bilang tadi nih ya, perhatikan ya. Penulis daripada PL adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Penulis PL ini PL yang mana nih? Septuaginta seluruhnya atau tanah? Ibrani. Enggak, Ibrani berarti tanah. Oke, terus? Adalah Roh Kudus. Oke. Dan kemudian yang menerjemahkan pun atas pimpinan Roh Kudus. Oke. Terus yang meresensi terjemahnya atas inspirasi Roh Kudus juga, Pak? Semua atas inspirasi Roh Kudus. Yang meresensi juga? Yang mengubah dari Parthenos, Enneanis jadi Parthenos? Nah, gini loh ya. Persoalannya ada satu di sini yang kita tidak ketemu nih. Karena Kodondi itu mengasumsikan bahwa sebentar dulu ini saya belum selesai juga. Apanya enggak? Mengasumsikan apa? Mengasumsikan bahwa itu diubah oleh 3 orang itu. Terus? Kan begitu kan? Iya. Nah, iya. Saya udah bisa buktikan. Karena kita tidak punya asli daripada Septuaginta. Loh, makanya mestinya bertanya kepada Yahudi. Lu setuju nggak Septuaginta ini? Itu dulu nih. Karena perhatikan ya. Orang Yahudi, Pak, tidak ada yang mau, Pak, kalau dibaca Septuaginta. Dengerin dulu. Septuaginta. Iya, kan sama-sama sepakat sudah. Pokoknya sampai dengan abad kedua sebelum Masehi selesai. Oke, di situ dipegangkan gitu. Belum ada Kristen, Pak ya? Ya, belum ada Kristen. Terus? Pertanyaanku simpel. Orang-orang Yahudi membaca Septuaginta nggak? Enggak. Kata siapa? Yahudi mana, Waktu itu iya baca. Iya. Ya. Waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, jadi itu namanya penterjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Lu memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani? Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Nggak pernah ngomong Eli lama sabachthani, Pak? Eli sama itu bahasa Aram, itu betul. Nah, tapi apakah berani Eli lama sabachthani bukan Aram, Pak? Itu Ibrani, cuman dialek Syriak. Nanti ada satunya di nanti yang di Markus baru itu Aram. Oke. Terus saya koreksi dulu nih, Pak, makanya. Sudah koreksi, aku mau bener kok. Nah, udah, oke. Nggak apa-apa kan tadi bilang itu. Enggak, yang satunya, aku mau yang satunya di Aramai. Eloi, ya, udah. Terus? Nah, apakah kita berani buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak? Buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Yunani. Iya. Minta bukti apa? Ayat. Enggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi? Gini ya, kita mesti kembali dulu ke zaman itu, bahwa
Lingua franca. Lingua franca itu adalah di dalam bahasa Yunani. Istilahnya bahasa internasional, mungkin hari ini bahasa Inggris lah. Sebagai rabi, dia pasti mempelajari semua bahasa. Hari ini saja, saya ini yang bukan tanda petik rabi lah ya. Rabi itu kan di sana jadi pengajar. Dia pasti pelajari seluruh teks. Itu Belum tentu, Pak. Tidak belum tentu. juga. Gimana caranya dia menjelaskan? Belum tentu, Pak. Rabi Yahudi belum tentu belajar bahasa lain untuk baca Tanakh. Ya itu Setahu kalau saya, belum Pak, tentu ya. kan bisa, ya sama-sama setahu lah. Kita Iya. membahas sesuatu yang nggak ada dasarnya semua. Enggak. Setahu saya juga pasti belajar harusnya. Oke, terus Pak. Nah iya, Terus? nah, jadi sehingga sebagai orang rabi, baik Paulus, apalagi Paulus pasti ngerti banget karena dia pernah jadi warga negara Romawi. Ya, karena internasional. Nah Yesus di dalam jajahan Romawi, di mana dia menjadi rabi, pasti dia akan belajar Septuaginta. Kenapa? Karena teks di dalam zaman itu dipegang oleh siapa? Kan nggak seperti hari ini beredar ya, di WA juga ada. Yang beredar ya teks Yunani. Kenapa? Karena memang Helenisme ada di situ. Iya. Lalu kenapa kita mengasumsikan Yesus nggak ngerti bahasa Yunani? Itu kan juga asumsi semua. Lalu kalau sudah begitu tuh menjadi dasar asumsi demi asumsi, spekulatif itu. Nah, ya sama kan Bapak juga spekulatif berarti kalau begitu. Nah iya terus buat apa? Ketika Bapak mengatakan Yesus membaca Septuaginta, dari mana Bapak bisa mendapatkan Dari keterangan seperti itu? kutipan yang dia baca waktu dia mengambil teks dicocokin, nah itu Septuaginta gitu loh. Yang mana? Dari? Waktu Yesus itu kan membaca satu teks itu loh. Iya. Maka dia mengambil satu teks itu. Iya. Seingat saya Septuaginta. Sekarang Bapak lebih setuju mana? Yesus membaca kitab Septuaginta atau Yesus membaca kitab gulungan-gulungan dalam bahasa Ibrani? Ini ngomongnya lagi di dalam bait suci loh, Pak. Iya. Ya, di dalam bait suci ada nggak Rabi membaca kitab dalam bahasa Yunani? Ada nggak, Pak? Yang mereka baca pasti bahasa Ibrani. Belum tentu. Karena Belum ini tentunya. orang buangan baru pada pulang. Siapa yang buangan? Iya. Israel itu kan dibuang. Enggak, saya ngomongin Yesus nih. Loh, Yesus memang lahir di sana. Tetapi ini orang-orang itu kan semua sudah dipengaruhi oleh Helenisme. Sehingga yang berlaku adalah bahasa Yunani. Sehingga Septuaginta tentu di tempat itu sefamiliar tanah. Itu loh maksud tuh. Sefamiliar Tanakh, oke, Pak. Iya. Ya. Tetapi apakah ada Rabi Yahudi di dalam bait suci? Yang kedua, baca kitab dalam bahasa Yunani? Ya mungkin ada, nggak dijelasin. Kenapa tidak? Sekarang Bapak pelajarin aja Rabi Yahudi di dalam bait suci sampai hari ini membaca gulungan Tanakh itu dalam bahasa apa, Pak? Nggak ada yang baca dalam bahasa Yunani, Pak. Persoalannya kan satu, karena kemudian setelah muncul kekristenan, orang Yahudi melihat bahwa ini pro-Kristen. Yang mana? Tanakh itu apa? Septuaginta itu, Septuaginta. sehingga dia nggak mau baca. Tapi zaman itu belum ada kekristenan, dia dibaca. Masalahnya di mana? Nah, sekarang gini, kalau Bapak bilang pro-Kristen, ya memang pro-Kristen Septuaginta. Ya karena memang. Kalau nggak pro-Kristen, nggak mungkin jadi perjanjian lamanya Kristen, Pak. Nah sekali lagi saya koreksi lagi. Nah, coba. Perjanjian namanya Kristen itu tanah. Bukan. Tanah. Coba Bible versi apa yang perjanjian lamanya diterjemahkan dari tanah? Oh banyak. Nah, coba sebutin salah satunya. Aku Pak. lupa itu. Saya bisa cek nanti di sini. Coba cek. Ah nanti lain waktu kali ya. Nah, Gini, nggak ada, Pak. Saya bisa Ada, katakan nggak ada. ada. Nah, coba saya tunggu nanti Bapak kabarin saya. saya kalau nggak salah itu yang versi NASB apa? Bible-nya Kristen, yang PL-nya diterjemahkan dari Tanakh. Saya minta versi apa? Gitu. PL-nya ya. PL-nya no. Aku nggak hafal soalnya semuanya versi dari yang ambil dari mana aja. Memang aku nggak nggak ada. tahu. Biasanya gini, Pak, yang digunakan oleh Bible-nya Kristen untuk PL, ada yang menerjemahkan dari Septuaginta, ada yang menerjemahkan dari Biblia Hebrewica. Biblia Hebrewica ini bukan Tanakh, tapi yang sudah diterjemahkan. Gitu. Loh, terus maksudnya yang Makanya yang gini, Pak. Ibrani yang mana terus? Makanya gini, kenapa di TB perempuan muda, kenapa di KJV Virgin? Nah, itu pertanyaan saya. Itu buktinya. Ya itu aku bilang, tanya orang Yahudi yang menerjemahkan. Enggak, Bapak tinggal cek di terjemahan baru ini, Pak. Perjanjian lamanya diterjemahkan dari apa? Nah ini kembali ke situ ya harus satu-satu. Nih, saya sebutin aja Pak langsung. Coba, aku nggak bisa komentar kalau dalam hal ini. Mudah Pak ini, Pak. Nggak susah ini.
Septuaginta menerjemahkan dari KJV Perjanjian Lamanya menerjemahkan dari Septuaginta. Nanti gini, nanti aku akan Sedangkan cari TB menerjemahkan dari Biblia Hebraika oleh Rudolf Kittel. Nah, itu Pak. Nah, sekarang yang Bukan dari ya udah tanah. jelas kan. Nah, terus maksudnya Kodondi yang dari tanah itu yang apa? Nggak ada, Biblenya Kristen nggak ada yang terjemahkan dari tanah Pak. Loh, Biblia Hebraika itu dari apa? Loh, itu adalah Bible yang sudah diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Ibrani. Bapak tahu Masoretik tahun berapa? Abad berapa? Majority text ya, aku lupa sih itu. Abad kan. berapa coba Pak? Aku nggak ingat tuh sebentar, mesti cari yang itu. Abad 10 Pak. Masehi. Lah, gini, poinku tuh gini, ini menjadi berkembang lagi nih. Iya, memang harus berkembang Pak. Berkembangnya itu begini. Makanya biar sampai pagi Apakah Pak. hari ini, nah ini udah mau. Apakah hari ini orang Yahudi juga memegang tanah yang dari awal? Itu loh. Enggak. Nah iya makanya. Lah Lalu iya. Kok meminta kita juga untuk memegang yang dari tanah dari Bapak awal? tahu nggak sekarang orang Yahudi pegang tanah yang versi mana? Ya aku udah tahu, aku bukan orang Yahudi. Ini dia Pak. Makanya dari tadi kan saya tunjukin. Ini teks apa? Ini bukan tanah yang diterjemahkan yang disusun tahun 450 sebelum Masehi Pak. Terus? Ini adalah tanah dari Masoretik. Yang abad 10 itu. Iya. Nah terus Nah terus? aku disuruh mencari yang lebih tua dari ini gitu. Loh enggak. Saya cuma membuktikan bahwa di dalam Masoretik pun sendiri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang sudah dipakai oleh Yudaisme, Iya. ini aja perspektifnya berbeda dengan Septuaginta atau dengan Biblenya Kristen. Lah ya memang. Loh iya makanya kan jelas Persoalannya di mana? Karena kami Persoalannya- itu, saya bilang tadi, kita itu tidak menganggap satu menjadi patokan standar yang paling benar. Persoalannya adalah Pak, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi di dalam Tanakh. Ah, itu kan menurut situ. Nah, menurut saya saya udah enggak, membuktikan. saya meluruskan. Nah, saya sudah juga membuktikan tadi Pak. Iya. Saya sudah membuktikan bahwa menurut Yahudi Yesaya 7:14 itu untuk anaknya Nabi Yesaya. Menurut Yahudi Yesaya 96 itu adalah untuk Ahazia. Sebentar. Hezkia. Itu Sebentar, Pak, menurut- sebentar. Menurut Yahudi Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Ah. Menurut Kristen Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53. Ini yang persoalan ini dari semuanya untuk Kodondi. Yesus. Ini yang persoalan dari Kodondi bahwa selalu merujuk kepada Yudaisme untuk menilai kekristenan. Kenapa Pak? Terus sama mau Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa saya merujuk ke Yahudi, ke Yudaisme? Kira-kira kenapa? Ya karena nggak setuju dengan kekristenan. Bukan. Karena kitab ini adalah milik Yahudi. Loh, saya udah jelasin dari awal bahwa kekristenan pun lahir dari orang Yahudi, rabi yang namanya Yesus sama Paulus. Saya tanya tadi Pak, ajaran Yesus sama ajaran Paulus sama enggak? Kalau Bapak cuma mengatakan sama ya enggak, tapi connected. lah kalau enggak sama, lah terus Bapak ngikutin yang mana? Dua-duanya benar. Nah, sekarang kalau Bapak Kan tidak ngikutin dua-duanya bertentangan. benar, Iya. di mana Yesus ada ngajarin dosa waris? Loh, yang tidak diajarkan, ingat ya, Yesus waktu itu sedang mengajarkan ke mereka. Jadi kalau Yesus menggunakan Mazmur, dia juga percaya, dia juga harus setuju ada waris itu. Tapi dari soal dosa waris lain lagi. Pengertiannya kita beda kok. Mazmur 51 bukan dosa Sebentar, waris Pak. dosa waris itu dari mana sih? Kan tadi udah saya jelasin. Enggak, dari Paulus itu. Dari yang mana? Paulus. Yang Ini mana? Pak, Yang mana? ini. Ini terakhir ya? Ya. Ini setengah 10. Paulus setengah 10. Oh, aduh. Belum jam 5, Pak. Bapak baca kisah sebentar. Roma 5:12. Ijen aku repot banget nih karena anyar ke HP nih, jadi ini orang loh, ini nggak ngomong dosa waris kok. Coba baca, Pak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Menjalar kepada semua orang. Nah iya, melalui satu orang ketularan istilahnya. Iya, itu kan disebut original sin. Bukan, lain lagi. Apa? Pengertiannya beda lagi. Apa, Pak? Jadi kita banyak memakai istilah-istilah yang kita berbeda. Original sin itu nanti dalam psikologi beda lagi penjelasannya. Hubungannya apa, Pak? Gitu, hubungannya apa? Loh ya, enggak seperti yang diomongin di sini. Bahwa kerusakan Adam ya
tanda petik lah ya, tanda petik ya. Karena kalau manusia itu yang sempurna itu rusak gitu. Nah, waktu rusak melahirkan DNA yang rusak. Gitu. Terus kalau begitu berarti kan Bapak setuju dengan Paulus bahwa karena manusia sudah dosa, makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya perlu ditebus dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Betul kan, Pak? Ya. Itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Yesus. Di mana ayat mana, Pak? Saya udah Nah, itu panjang lagi. Saya udah pegang ini nih kalau Bapak sebut ayat nih. Iya, gini loh ya. Nah. Jadi Yesus mengatakan ketika berkata, kamu tahu, aku akan menderita dan disesah. Waktu yang tadi kita ngomong itu artinya merujuk kepada apa? Merujuk kepada tipologi, merujuk kepada simbol, bahwa kehidupan orang dibenarkan di hadapan Allah dengan motong domba. Lah itu kemudian yang di dalam Ibrani itu. Nah, Yesus sudah menyatakan dengan Ibrani kan bukan perkataan Yesus. Iya, Yesus sudah menyatakan dengan bahasa kiasan. Kan dia mengatakan aku menggunakan bahasa kiasan, perumpamaan, karena memang tidak semua akan diselamatkan. Terus? Simpelnya gitu. Enggak, yang ayat yang Yesus mengajarkan atau memberikan ayat perumpamaan bahwa dia memang harus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, itu di mana Pak ayatnya? Yesus, secara literal begitu. Mau pakai perumpamaan pun boleh Pak. Loh ya itu. Yang mana? Dia berbicara tentang tadi dia akan mati dan bangkit lagi, itu loh yang tadi diomongin itu. Ayatnya di mana coba? Loh ya tadi kan kita baca. Yang mana? Bahwa Lukas Mesias, 24:46. iya Mesias akan mati, menderita dan sebagainya. Gitu. Itu yang disebut tertulis di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ya. Ada nggak Pak di seluruh perjanjian lama kalimat seperti itu Nah, Pak? karena aku udah jelasin tadi, makanya lompat Tidak. lagi ke sana ke sini. Enggak, karena gini Pak. Kalau Literal nggak ada. Tunggu. Nah, tipologi aku ngomong. karena di situ tertulis Pak. Kalau tidak ada kata tertulis, saya tidak akan minta ayatnya. Tertulis itu bukan literal maksudnya. Literal. Tapi ditulis secara majas. Enggak, Bapak secara kisah. Enggak, Gitu. Bapak harus bisa bedakan yang namanya tersurat dan tersirat. Nah, kalau tertulis itu tersurat atau tersirat Pak? Karena tidak digunakan istilah tersirat dan tersurat. Makanya. Tertulis karena dia menjelaskan dalam seluruh perjanjian lama bahwa Mesias harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana ada kalimat seperti itu Pak? Kalau tertulis. Gitu. Tertulis berarti dia ngomong, dia boleh menjelaskan. Kalau tertulis itu berarti tersirat atau tersurat Pak? Bisa tersirat, bisa tersurat. Karena tersirat maupun tersurat semua tertulis. Oke, sekarang di mana Yesaya 53 mengatakan dia Jangan Yesaya 53. Enggak ada. Oke, Yesaya berapa? Yunus. Yunus mana? Hari ketiga. Ada nggak kata Mesias pada Yunus? Tidak. Nah, tidak ada. Nah, kan aku ngomong tadi bicara soal mesianik. Berarti itulah yang saya sebut tadi, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi. Bukan. Itu kan menurut Kodoni. Menurut saya Kristus meluruskan. Meluruskan apa? Tafsiran dari Yahudi. Mana yang ada? waktu itu. Yesus menulis apa Pak? Yesus meluruskan tafsiran Yahudi terhadap perjanjian lama. Menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut penulis 4 gospel kan? Iya. Nah, iya. siapa penulis 4 gospel? Ya Matius, Markus, Lukas ya. Ya Matius. Siapa yang pertama kali menyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes Pak? Kapan? Maksudnya? Siapa orang Kristen pertama kali menyebutkan nama-namanya itu kitab ini adalah tulisan ya, itu kan Matius. Bapak Gereja. Siapa, Bapak Gereja itu kan mencatat semua itu diturun-temurun, itu yang disebut dengan paradosis. Tradisi kan Pak? Ya. Siapa Pak Bapak Gereja yang pertama menyebut ada Matius, Markus? Aku lupa. Siapa Bapak Gereja yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu baru ada di abad kedua Pak. Aku lupa emang. Iya, Santo Papias, 130 Masehi. Santo Irenaeus. Persoalannya apa? Berarti yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa sebenarnya? Ya sesuai dengan Bapak Gereja ya Matius, Markus, Berarti Lukas. atribusi kan Pak? Gini, Apa? kita harus mengerti dulu bahwa gereja itu penulisan surat dan pengajaran-pengajaran itu, kalau Lukas kan agak jelas ya. Tradisi, masih ya, tradisi. Lukas adalah tabibnya Paulus, Ya, teman-teman ya gitu. seperjalanan Paulus. Ya jadi itu masalah teks itu kalau dipertanyakan begitu, ya kita akan mengatakan ya itu secara tradisi yang dipelihara oleh Bapak Gereja hari ini. Gitu. Tradisi, berarti kan saya tanya, berarti itu atribusi kan Pak? Ya bolehlah. Oke. Nah sekarang kalau atribusi Pak, Yesus lahirnya tahun berapa Pak?
Yesus lahir tahun berapa itu bahkan sama Kristen sendiri masih berdebat. Yang Bapak tahu tahun berapa? Ada yang bilang abad 4 sebelum Masehi, ada yang bilang abad 8 sebelum Masehi. 8. Abad. Tahun 6 kali Pak. Tahun, ya makanya antara 4, 8 sampai 4 gitu. Kalau begitu, yang 16 sebelum Masehi, yang 16 Masehi, Roh Kudus yang mana Pak yang menginspirasi penulis? Kalau berbicara soal tanggal, kita tidak ngomong itu Roh Kudus karena kita melihatnya sebagai relatif. Kalau begitu, berarti kalau Bapak bilang begitu, berarti tidak semua tulisan yang di sini inspirasi Roh Kudus, dong Pak? Semua. Kalau semua, Yesus lahirnya tahun berapa yang benar? Nggak ditulis. Nggak ditulis, tapi saya bisa tunjukin ke Bapak ini. Ya udah, ayo. Kalau saya semuanya pakai buku, iya, Pak. Soalnya seluruh buku-buku yang di itu, yang kode di ini bukunya dari Kristen semua loh Pak. Iya, Bible. Kristen yang gimana? Enggak, nih Bible semua loh Pak. Sebentar Pak ya. Kristen gimana? Kristen sesat ya dipakai, Kristen apa ya dipakai, ya campur aduk, gado-gado dicampur capcay, rasanya orang karuan. Bapak mau bilang sesat dari mana? Ya. Ini tergantung siapa penulisnya. PKI nek diomongi dari anaknya Aidit beda kalau dari. Makanya saya tanya, tadi kan saya tanya, 66 kitab Bapak itu ada nggak di 66 kitabnya Katolik? Ada loh. Nah, berarti sama kan? Terus Bapak mau bilang Katolik sesat, tapi kitabnya Bapak pakai yang 66. Loh, sesat itu kan bukan karena kitabnya, Ya, tafsirnya. Lo gimana sih? Loh, okay. Sesat itu apa? Kitabnya lo lucu. Kalau kitabnya Bapak beda, kan tadi ngomong, ini saya mau tunjukkan dari kitab orang Kristen sendiri. Ya, terus gimana? Ya. Yesus ini tahun kelahiran Yesus. Oke, 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Yesus mungkin tahun Yesus lahir. Gini. Poin saya cuma gini, Pak. Pak Dodi, gini, perhatikan ini. Seluruh tulisan ini bukan firman Tuhan. Oke. Simpel aja. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan, Pak? Seluruhnya firman Tuhan. 1 Yohanes 5:7. Apapun. Oke, saya tunjukin ini, Pak. Yang tanda kurung. Ya. Nah iya, lu udah baca dari tadi. Lah iya firman Tuhan bukan, Pak? Kalau Firman tanda kurung. Tuhan. Oke. Saya tunjukin, Pak. Iya, ada tulisannya, Pak. Ini sisipan dan sebagainya. Bukan sisipan lagi, Pak. Pasti tidak asli. Alah, itu nggak bisa memastikan. Yang memastikan dong, udah pegang aslinya kok memastikan. Sekarang, makanya saya balik tanya lagi, Pak. Ketiga kali saya tanya. 66 kitab Bapak di TB sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik? 66, ya sama lah. Nah, kalau sama, sedangkan yang menyusun ini bisa mengatakan ini pasti tidak asli. Maksudnya gimana sih? Bapak baca ini. Di dalam. Bapak baca ini. Tidak. Ini catatan kaki daripada satu. Iya, ini pelajaran kuno dasar. Kita sudah tahu dari kapan-kapan. Tidak ada di dalam catatan yang ada sekarang. Oke. Bukan berarti itu tidak ada. Berarti saya tanya, itu firman Tuhan bukan, Pak? Yang mana? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asli gitu. Kok tidak asli? Lah itu tulisannya pasti tidak asli, Pak. Bapak baca yang bagian terakhir ini. Bapak baca bagian ini. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pertanyaan saya. Yang nulis ini firman Tuhan bukan? Kalimat itu bukan. Ya ini sudah. catatan kaki. Ya sudah. Nah, iya. Berarti kalau dia menulis yang ini tidak asli. Mungkin dia salah. Pertanyaan saya. Mungkin dia salah. Udah gampang aja. Loh, ada kemungkinan nggak Bapak yang ini salah? Enggak. Gimana enggak? Ya, firman Tuhan. Bapak mempelajari nggak ini di Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus ada atau enggak? Kan sudah jelas di sini. Nah, sudah jelas benar apa salah nih? Tidak berarti di dalam aslinya enggak ada. Gitu loh poinnya. Asli yang mana yang ada, Pak? Saya mau tanya. Enggak ada aslinya. Nah, memang enggak ada. Ya sudah. Ya sudah, kalau berarti tidak ada aslinya. Berarti kalau di aslinya tidak ada, berarti memang benar ini pasti tidak asli. Aslinya enggak ada maksud saya. Oke. Aslinya itu enggak ada. Aslinya enggak ada. Sekarang Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus ada nggak, Pak, ayat ini? Tidak ada. Gini, Kodondi, Vaticanus, Sinaiticus itu bukan kodek. Kodek apa itu, Pak? Sebentar, kodek, kodek kanon. Itu, maksudnya kanon itu, ini loh patokan. Enggak, itu hanya salah. Sekarang Bapak bilang bukan kodek kanon, di Bible versi mana? Nah, kalau Bapak bilang itu bukan kodek kanon, itu adalah di versinya Bible yang konservatif, Pak. Gini, besok lagi kita akan bahas. Di NIV ada nggak, Pak? 1 John 5:7. Ada yang ada yang enggak. Aku udah enggak semua Alkitab aku punya. Aku lebih sih lagi. Lah, buru-buru amat sih, baru setengah 10. Setengah jam pira kayak mulai. Waduh, besok. Kapan pulang ke Lampung?
Nggak tahu, aku mau di Jakarta. Oke, Yosua kerja di mana? Aku kerja di Engkohnya Haritanu. Apa? Engkohnya Haritanu. Engkohnya Haritanu. Oke. Rudi namanya Rudi. Ya. Seru ya, Jos? Wah, aku sih kurang tertarik kok. Lu nggak tertarik? Belum tua, berarti belum cukup tua. Nanti kalau udah tua baru tertarik. Biasanya udah mulai umur baru mulai. Baru tertarik ya. Iya. Iya. Kayak mudah-mudahan terupload. Sebenarnya aku pengen mau menunjukkan ya satu poin bahwa basis kita berbicara itu berbeda. Gini Pak. Itu doang sih. Terus. Basis kita berpikir itu berbeda. Gini, ada satu yang aku belum singgung tapi nanti jadi panjang lagi. Di Kristen yang saya pelajari, kita memikirkan bahwa lu percaya baru tahu, bukan tahu baru percaya. Ya. Sehingga seluruh pengetahuan kami atau aku itu adalah didasarkan kepada iman, bukan iman didasarkan kepada pengetahuan. Ya makanya aku ndaluk siji sih. Apa? Peci. Oh, kayak bisa dikirim maring wong je. Nangan dong. Kayak bisa dijatahi kirim wong je. Aku sudah. Oh alah. Ini ya. Apa Pak? Toilet. Apa toilet ke kanan? Oh alah. Peci. Keluar semua nih Om. Belum. No yang sono belum. Koper sampai kebuka. Ini saya belum ngomongin kontradiksi. Iya. Berapa saudara Joshua? 3 Om. 3. Paling nomor berapa? Aku paling tua. Oh paling besar. Adanya cowok cewek? Adanya ada cewek, ada cowok. Dua cewek. Iya. Nah, tapi Om tinggalnya di sini juga. Iya. Enggak jauh dari sini lah. Apartemennya juga. Enggak jauh dari sini. Kalau Papa emang kayak begini ya, mendadak Iya. sekali lah. Iya. Harapkan. Enggak, tapi ya namanya begini kan, bahas begini kan nggak harus jadi ribut gitu loh. Iya benar. Betul nggak Pak? Tunjukin ke dia, gini loh. Dia ini, anakku ini selalu, Pak kan di mana-mana bikin ribut ke aku. Papa kan tunjukin nih. Papa kan ketemu sama debater Islam. Ya. Dan kita tidak perlu bermusuhan. Iya. Soalnya di Facebook loh, support. Pancen. Enggak, kadang-kadang tuh orang cuma berani di medsos Pak. Ketemu Rawani. Kalau diajak ketemuan, pada nggak berani. Termasuk si Dr. Jonathan Purnama kayak. Ya. Ya, katanya. Kene Pak. Lengkap kamu lihat nih. Bukan Kristen lebih lengkap daripada orang Kristen. Apa coba? 1, 2, 3. Siapa ini? 1, 2. Ki jenenge seko karo setan gitu. Coba pakai topi. Sama-sama pakai topi. Iya, Mbok. Iya. Sing siji sekok, siji setan. Setan harus sekok. Kayak sing kayak siapa Melisa apa? Melisa Ong deh. Om deh. Om aja ya. Enggak, fotonya kirim ya. Oh ya. Siap. Kapan mengenai maning dinteni? Ya, Ya. aku maring Lampung. Nek orang kok kapan-kapan aku maring Lampung mampir. Ayo. Ya. Aku kan mengenai Oke. Hah? Iya. Closing. Waduh. aku menunjukkan ke anakku. Ini loh, Bapak. Sesungguhnya itu seperti itu. Dialog itu. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan kita akan wawancarai Kodoni ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Oke, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan wawancara Kodoni. Jangan kemana-mana dulu, oke? Nganterin dulu tamunya nih, bentar. Umpetin sendalnya. Jangan kemana-mana dulu.
Sudah cukup